Ulasan Media. Dakta Radio bijak berinformasi, cerdas berinteraksi. Rekan Dakta, kami undang Anda rekan berbagi informasi atau Anda ingin mensoroti terkait dengan dinamika yang terjadi dan tentu ini masih hangat sekali yang rasanya juga bisa kita soroti, yakni mundurnya Airlangga Hartarto dari kursi Ketua Umum Partai Golkar yang sangat mengejutkan publik. Tanpa ada tanda-tanda riak di internal, langkah Airlangga memunculkan spekulasi liar tentang adanya cawe-cawe dari eksternal atau pihak di luar partai bergambar pohon beringin. Partai Golkar membantah mundurnya Airlangga Hartarto dari kursi Ketua Umum terkait spekulasi politik masuknya Presiden Jokowi ke jajaran elit partai. Seperti apa rekan kita melihat dinamika politik dari Partai Golkar, apalagi ini sudah memasuki jelang pendaftaran bakal calon kepala daerah mendaftar di KPUD, tentu menjadi catatan tersendiri. Di sejumlah daerah juga diberitakan ini cukup kaget dengan kabar mundurnya Ketua Umum Airlangga Hartarto dari Ketua Umum Partai Golkar. Sudah tersambung rekan dalam segmen Ulasan Media, kita akan berbincang bersama wartawan senior sekaligus penulis buku autobiografi Cahya Gunawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Cahya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Jaid. Baik, Pak Cahya sebenarnya kaget atau tidak Pak dengan video yang beredar bahwa Airlangga Hartarto ini mundur dari kursi Ketua Umum sudah memasuki pendaftaran bakal calon kepala daerah di 2024 ini, Pak? Kalau saya ditanya kaget nggak kaget, saya nggak kaget, malah justru saya ketawa. Artinya kita makin asik gitu melihat perseteruan di antara para elit ini. Jadi kita sebagai rakyat biasa tinggal nonton aja sekarang Bang Jet. Jadi di antara elit saling berebut kekuasaan dan kursi kekuasaan. Yang jelas urutan peristiwanya kan sehari sebelum Airlangga Hartarto mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Pada hari Sabtu itu, Sabtu malam, pada hari Jumatnya itu beliau seperti diberitakan ya di online di portal-portal berita itu bertemu dengan Pak Jokowi, Presiden Jokowi. Nah, ditanya wartawan tidak ada menjelaskan hasil pertemuan itu, tapi ada di antara pertanyaan wartawan tentang Munaslup. Tapi dijawabnya sangat normatif lah gitu. Nah kemudian sehari kemudian kita tahu hari Sabtu malam dia menyatakan mengundurkan diri. Nah tentu walaupun dibantah oleh tadi seperti Bang Jad katakan dibantah oleh orang Golkar bahwa ini tidak ada kaitan dengan kemungkinan Pak Jokowi masuk ke Partai Golkar, tapi masyarakat punya logika sendiri, punya analisa sendiri. Iya, betul. Masyarakat punya anggapan, punya analisa, punya spekulasi bahwa ini justru intervensi dari penguasa dalam ini Pak Jokowi terhadap Partai Golkar. Jadi kita tahu bahwa para ketua umum partai itu banyak tersandra kasus hukum. Nah, logikanya kenapa Pak Airlangga Hartarto mengundurkan diri karena diancam kasus hukumnya kan? Misalnya dalam soal CPO itu. Nah kemudian akhirnya mundur. Nah skenario berikutnya ditunjuk PLT yang menurut informasi yang beredar pelaksana tugas Ketua Umum Partai Golkar adalah Agus Gumiwang Kartasasmita atau anaknya dari Pak Ginanjar Kartasasmita. Agus Gumiwang itu sekarang Menteri Perindustrian. Nah PLT ini akan menjabat sampai terpilih Ketua Umum definitif. Nah, apakah Ketua Umum Partai Golkar yang definitif nanti itu Gibran atau Jokowi? Kita lihat aja bagaimana perkembangannya. Karena isunya seperti itu. Karena setelah video Airlangga mengundurkan diri viral kemarin itu, kemudian muncul flyer dukungan terhadap Gibran sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Nah, itulah kira-kira. Nah, kemudian juga ada
pertanyaan, loh dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Golkar kan tidak dimungkinkan orang luar yang bukan anggota untuk masuk ke Partai Golkar, apalagi langsung jadi ketua umum atau pembina misalnya. Nah, tapi itu kan ADART itu bisa dirubah-rubah lah kira-kira begitu. Nah, jadi skenarionya itu nanti bisa jadi ketua Dewan Pembinanya Pak Jokowi, ketua umumnya Gibran Rakabumi, bendaharanya Bahlil. Yang sekarang Menteri BKPM itu. Nah, itu rumor yang beredar di media sosial, di flyernya ya gitu. Kebenaran atau enggaknya kita lihat aja perjalanan waktunya seperti apa nanti. Yang jelas itu tadi, kita sebagai rakyat biasa, kita nonton aja sambil ketawa-ketawa. Bagaimana di antara para elit kekuasaan ini saling berebut, saling sikut untuk merebut kekuasaan gitu. Nah, tentu ini sebenarnya dramanya itu, artinya drama politiknya ini kan Pak Jokowi pasti akan nelangsa ya. Walaupun dia bekas presiden, nanti bulan Oktober itu kan dia harus punya sandaran. Sandaran itu ya itu tadi, bukan rumah dinas pemberian negara ya. Rumah pemberian negara yang mau dibangun di Jawa itu. Tapi dia harus punya sandaran politik. Anaknya Kaisang sebagai ketua umum PSI. Nah, itu kan dia proses menjadi ketua umum itu cuma beberapa hari. Nah, mungkin saja dia menganggap, lah anak saya aja bisa menjadi ketua umum dalam beberapa hari, kenapa saya tidak bisa masuk ke Golkar dalam beberapa waktu aja, dalam beberapa hari aja gitu. Kan kira-kira analoginya seperti itu. Cara berpikir dari penguasa yang sedang berkuasa dengan cara Machiavelli itu seperti itu, Bang Jed sekarang ini. Nah, kira-kira begitu. Jadi kita hari demi hari akan kita lihat bagaimana pertandingan seru di antara para elit kekuasaan dan elit politik di Indonesia ini. Gitu, Bang Jed. Baik, berarti ini sebenarnya Golkar tersandra gitu, Pak. Karena ini diincar oleh Jokowi untuk berlabuhnya Jokowi usai tidak menjabat sebagai presiden di Oktober mendatang. Ya, sebenarnya pentolan-pentolannya yang tersandra. Jadi tersandra kasus hukum atau ditekan itu macam-macam ya. Tidak hanya ketua umumnya, yang lain-lain juga ada beberapa gitu. Nah, jadi sehingga kalau penguasa lagi sedang berkuasa ini bisa melakukan apapun dengan itu tadi, dengan cara-cara Machiavelli itu, Bang Jed. Jadi misalnya nggak tunduk, dia pakai tuh Kejaksaan Agung atau KPK misalnya untuk mengusut apapun lah gitu, mengobok-obok kadernya atau partainya gitu. Nah, kira-kira begitu. Jadi apapun dia bisa lakukan gitu. Kalau partai itu tidak mau mengikuti itu. Yang jelas sebenarnya kan kalau dalam faktanya, fakta politiknya ya, ini kan sebenarnya Golkar itu dalam hal ini kader-kadernya yang kuat di daerah misalnya ya, Ridwan Kamil itu kan sebenarnya aspirasi Golkarnya itu dia akan maju di Jawa Barat. Cuma karena tekanan dari penguasa, dia supaya maju di Jakarta untuk melawan Anies, ya kan gitu. Bahkan bukan hanya itu, untuk mempreteli Anies, PKS-nya pun dipaksa untuk untuk bergabung dalam koalisi Indonesia Maju Plus. Nah, akhirnya itu berhasil. Di Banten sama juga, ya kan, untuk menggolkan Andra Soni, calon dari koalisi Indonesia Maju, yaitu Andra Soni. Akhirnya kader dari Partai Golkar yaitu Airin nggak punya pasangan, ya kan? Akhirnya kan itu terancam batal, apalagi sekarang ketua umumnya sudah mundur. Kemudian di kalau nggak salah paling tidak di 3 tempat itu, Jawa Barat, DKI dan Banten, kira-kira gitu. Nah, jadi kompleksitasnya Partai Golkar itu dalam hal penentuan kepala daerah itu sehingga memaksa Airlangga Hartarto mengundurkan diri. Nah, kira-kira gitu. Ya, simpelnya daripada kasus saya, kira-kira ya simpelnya pertimbangannya Airlangga Hartarto daripada kasus hukumnya dibuka, lebih baik saya mundur lah, kira-kira gitu. Nah, tapi memang akhirnya
pasti di internal Golkar juga ada gejolak juga kan gitu. Tapi biasanya yang muncul yang Dewan Pembina, misalnya Abu Rizal Bakri atau Luhut Binsar Panjaitan. Tapi itu pun sepertinya tidak bisa mencegah terjadinya intervensi dari penguasa terhadap Partai Golkar. Begitu Bang Jet. Baik, dengan nasib pilkada bagaimana Pak gonjang-ganjing Golkar ini, khususnya di daerah yang sebenarnya ini kan tahun politik. Contoh di Bekasi saja kan belum diputuskan siapa yang akan diusung oleh Partai Golkar, sedangkan kandidat lain, partai lain sudah menentukan sikap dan sudah menentukan arah koalisi, Pak. Iya, yang saya dengar informasinya ya. Jadi Golkar ini, dalam hal ini Airlangga ini, sudah kompromi dengan keinginan penguasa terhadap calon-calon kepala daerah Jawa Barat, Jakarta, dan Banten. Iya. Nah, tapi ada 2 daerah lagi gitu kalau nggak salah. Itu ada calon kepala daerah yang itu memang basisnya Golkar gitu. Itu pun diintervensi. Saya nggak tahu di mana itu. Apakah di Bekasi atau di mana gitu. Nah, jadi seolah ini akan diambil semua itu gitu. Kader-kader Golkar yang punya potensi untuk jadi kepala daerah, tapi akan diambil juga oleh kepentingan kekuasaan gitu ya. Kepentingan kekuasaan di sini tuh ya kepentingan Pak Jokowi dan kepentingan juga Pak Gerindra, Pak Prabowo sebagai presiden terpilih gitu ya. Nah, kira-kira begitu petanya itu dan cara membaca situasi politiknya itu seperti itu, Bang Jen. Jadi sehingga akhirnya Airlangga Hartarto mengundurkan diri. Nah, khusus untuk Jawa Barat, Jakarta, dan Banten, saya kira tidak akan berubah. Artinya PKS tetap dukung Ridwan Kamil, yang belum jelas siapa nanti calon wakil gubernurnya. Nah, kemungkinan Kaisang di Jawa Tengah gitu. Nah, itu Kaisang itu di Jawa Tengah itu setelah calon dari Gerindra mundur kan, artinya dijadikan wakil menteri pertanian kalau nggak salah, Sugiono itu. Tadinya akan direncanakan oleh Partai Gerindra untuk maju Jawa Tengah. Tapi kelihatannya Jawa Tengah itu untuk Kaisang, kira-kira gitu skenario politiknya. Ya kita lihat aja, namanya analisa bisa macam-macam ya. Iya. Nah, untuk wakil gubernur di DKI bisa dari PKS atau yang jelas Baba Alun sudah mundur ya, tidak mungkin dipasangkan dengan Ridwan Kamil. Kemungkinan PKS. Nah, karena kalau PKS cuma ngedukung aja seperti di Sumatera Utara, menurut saya terlalu murah gitu PKS jadinya. Secara nilai politiknya ya. Nah, kelihatannya calon wakil gubernurnya itu untuk DKI itu dari PKS gitu. Entah itu itu seperti disampaikan oleh Airlangga sebelumnya itu, apakah itu Suswono itu petinggi PKS, mantan Menteri Pertanian, atau Sohibul Iman, atau Ahmad Saiku. Nah, itu macam-macam. Tapi kalau menurut informasi di bocor alusnya Tempo itu, yang dimaksud S itu Suswono. Ya kita lihat aja nanti akhir Agustus siapa yang akan mendampingi Ridwan Kamil yang akan didukung oleh Kim Plus ini. Yang jelas kalau untuk kasus DKI, PDIP kalau hanya sendirian nggak bisa. Dia harus menggandeng partai lain di luar PKS, PKB atau Nasdem. Tapi kan kita lihat Nasdem ini walaupun sudah mendukung, tapi bisa belok juga ke Kim Plus, juga PKB gitu. Nah, kecuali kalau ada perubahan politik menjelang pendaftaran nanti, bisa jadi PDIP berkoalisinya dengan PKB dan Nasdem. Kalau dia menerima katakanlah yang disodorkan oleh PDIP itu Rano Karno misalnya, itu menurut saya itu pasangan yang bagus banget itu. Kalau Anies Baswedan, misalnya PDIP mencalonkan Anies Baswedan berpasangan dengan Rano Karno. Cuma kan PKB ini pasti dia ingin dapat konsesi juga kan, atau yang akan mendukung itu misalnya Nasdem atau PKB gitu. Nah, kira-kira begitu
landscape politiknya seperti itu, Bang Jet. Baik, nanti kita terus monitor Pak Cahya. Iya, Bang Jet, kita lihat aja. Drama apalagi yang lagi dipertontonkan ini, Pak. Iya, iya. Baik, Pak Cahya terima kasih Pak perbincangannya pagi hari ini. Sama-sama, Bang Jet. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulasan Media. Segmen ulasan media bersama wartawan senior Autobiografi Cahya Gunawan.